Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rosmayanti, mahasiswi Universitas Sahid Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang 10 standar pemeriksaan akuntansi. Yang pertama, standar umum terbagi menjadi 3, yang kedua standar pekerjaan lapangan terbagi menjadi 3, yang ketiga standar pelaporan terbagi menjadi 4. Yang pertama, standar umum. Dalam standar umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kompeten atau punya keahlian. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, independen. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi, dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, profesional. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Dua, standar pekerjaan lapangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pengendalian intern. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan. Yang ketiga, bukti. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Yang ketiga, standar pelaporan. Standar pelaporan terbagi menjadi 4. Yang pertama, sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, konsisten. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, pendapat atau opini. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan. Maka alasannya harus dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilandaskan dalam hal nama audit. Yang keempat, pendapat atau opini. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Terima kasih yang sudah melihat dan mendengarkan video materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.